Makanya kalau sama wali itu, kalau dengan aulia Allah Subhanahu wa taala, yang paling penting itu dijaga apanya, Bu? Hatinya. Kalau Anda bertatap muka dengan pejabat, jaga apa? Lisannya. Alias bahasa itu apa? Lambenya. Karena mereka apa? Ada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nggak butuh dengan Allah, terkadang bahkan Allah Ta'ala kita apa? Kita hilangkan dalam diri kita. Uang belanja habis, kita pusing 7 keliling. Istri pun marah, suami pun temperamen, akhirnya nyolong. Keramatnya wali itu luar biasa. Dulu saya teringat, ya, orang tua saya cerita ini. Satu mobil dengan Habib Soleh Tanggul, ya, satu mobil dengan Habib Soleh Tanggul. Habib Soleh Tanggul itu Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul, kuburannya di Tanggul sana, di Jember sana. Ya, pergi ketika bertamu diajak sama Habib Soleh pergi dakwah. Ya, kemudian di tengah perjalanan mobilnya itu apa? Habis bensinnya. Kalau kita habis bensin kemana? SPBU, betul. Kemana? SPBU. Tapi kalau orang soleh, karena kenapa? Selalu bersandar dengan Allah Subhanahu wa taala, perginya kemana? Perginya ke masjid ambil air, bukan ambil bensin. Ya, kerannya masjid diambil secukupnya, isi mobilnya itu dengan apa? Isi mobilnya dengan air. Isi banyu. Kalau menurut logis, akal sehat, ya, kalau dipikir dengan akal sehat, kira-kira mobilnya ini rusak apa enggak? Ya rusak, bos. Lah mobil itu diisi apa? Bensin, diisi diesel, kok diisi banyu? Orang nutuk otake. Ndak bisa diukur dengan logis, dengan akal sehat. Wis melaku, Beb. Banyu iki, Beb. Melaku. Abah saya di belakang itu melihat saja tentang keajaibannya wali-wali Allah. Supirnya itu, Beb, iki ndak iso melaku. Diisi teret, melaku subhanallah motor ini. Sampai tutup. Ya. Orangnya ini masih penuh dengan logika, akal sehat. Bilang sama Habib Soleh, Beb, sebentar Beb ya. Saya turunkan Habib di sini, saya mau tap mobil ini. Ditap mobilnya supaya apa? Supaya yang ada di pompa bensinnya itu dikeluarkan semuanya, mau diisi dengan bensin. Habib Soleh sih bilang monggo-monggo saja. Setelah ditap, diisi bensin, Habib Soleh bilang apa? Kalau kau tidak tap itu bensin, ya, tidak kau ganti dengan bensin, maka kau selamanya sampai hari kiamat nggak akan isi bensin. Wali Allah Subhanahu wa taala. Makanya nggak bisa diukur dengan akal sehat kita. Apa kata Habib Soleh? Kalau misalkan tidak engkau buka itu pompa bensin, nggak kau bersihkan itu air tadi, tidak engkau ganti dengan apa? Bensin, maka kau selamanya sampai akhir kiamat, ya, tidak akan yang namanya isi bensin. Karena itu ente yang mau, ya monggo-monggo saya, ya, monggo-monggo saja, saya diamkan saja. Makanya kalau sama wali itu, kalau dengan aulia Allah Subhanahu wa taala, yang paling penting itu dijaga apanya, Bu? Hatinya. Kalau Anda bertatap muka dengan pejabat, jaga apa? Lisannya. Alias bahasa itu apa? Lambenya. Karena mereka apa? Ada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nggak butuh dengan Allah, terkadang bahkan Allah Ta'ala kita apa? Kita hilangkan dalam diri kita. Uang belanja habis, kita pusing 7 keliling. Istri pun marah, suami pun temperamen, akhirnya nyolong. Orang dulu nggak ada seperti itu. Karena kenapa orang dulu kalau sudah datang yang namanya habis bekalnya, ya, mereka nggak mau jauh dengan wali-walinya Allah Subhanahu wa taala.
Di hadapan wali, jaga hati. Di hadapan pejabat, jaga lisan. Makanya kalau Anda dekat dengan aulia Allah Ta'ala, dekat dengan ulama-ulama Allah Subhanahu wa Ta'ala, innama yakhshallahu min ibadihim al-ulama, adalah orang-orang yang khusyuk kepada Allah Ta'ala, orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-ulama warasatul anbiya, lam yuwarris dinaran wala dirhaman, walakin warasul ilma. Mereka yang telah mewariskan ilmu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari modal cerita-cerita halu ini teman-temannya, sehingga para habaib ini sangat-sangatlah gencar mengelabuhi umat yang awam yang tidak paham tentang khurafat mereka. Dengan bercerita dongeng tentang khurafat-khurafat dari kalangan mereka sendiri, para habaib ini ternyata mereka juga berjualan sholawat. Nah, teman-teman pastinya penasaran berapa budget sholawatnya para habaib ini. Dan kemarin teman-temannya di tempat saya ini juga sempat didatangi seorang habib. Saya kira habib ini mau ceramah, ternyata sampai di sini hanya nyanyi sambil melantunkan sholawat, tapi sholawat tersebut bukan ajaran Rasulullah SAW. Nah, di sini kenapa saya mengangkat berapa budgetnya sholawat para habaib ini? Sudah terbukti teman-temannya, fakta yang terjadi di tempat saya, habib ternyata memang itulah kerjaannya, jualan cerita halu dan jualan sholawat. Terbangan atau hadroh pun sekarang juga sudah banyak yang diganti. Makanya kemarin saya dengan tegas menyampaikan, mereka Habib-habib ini, saya tegaskan ya, Habib-habib ini termasuk di wilayah Jawa Tengah, karena saya asli Jawa Tengah, itu marak dengan bisnis solawatan. Oh, bisnis solawat. Solawatan di desa-desa. Kalau yang pemain baru, mohon maaf, tarifnya berapa? Atau bisarohnya, bahasa santun yang halus itu bisaroh. Kalau bahasa kasarnya apa? Nek nanggapiku piro. Ternyata Habib ini juga ada pemain barunya teman-teman ya. Entah berapa kalau yang pemain lamanya. Itu ada yang 15 juta, ada yang 25 juta, bahkan sampai ratusan juta. Masya Allah, sampai ratusan juta teman-teman ya. Memang benar-benar pantesan para Habib ini kaya-kaya. Ini sangat menyiderai atau merusak ajaran ulama Nusantara. Karena ulama Nusantara dulu tidak ada yang namanya bisnis solawat. Ini ramai sekali. Inilah teman-temannya kengeriannya jika agama dibuat bisnis. Bahkan Ustadz ini tadi mengatakan solawatnya para habaib yang baru saja itu sekitaran 15 juta, bahkan sampai ratusan juta. Na'udzubillah teman-teman ya. Itu suatu nominal yang sangat fantastis. Pantesan saja orang-orang Yaman ini atau para habaib ini rata-rata mereka kaya-kaya di Indonesia ini. Ternyata memang segitu budget mereka. Dan harga yang seperti itu teman-temannya, yang nominalnya tadi lumayan tinggi, itu tidak sesuai dengan cerita-cerita mereka. Mereka hanya berdongeng, tapi kok bisa-bisanya pengikut-pengikut atau para muhibin, para habaib ini malah percaya dengan cerita-cerita mereka. Apalagi di dalam acara kajian mereka itu dibumbui nyanyi-nyanyi yang berkedok sholawat. Entah itu sholawat apa yang mereka baca, seperti contoh di tempat saya kemarin teman-temannya, dari awal sampai akhir ya seperti itulah, joget-joget, nyanyi-nyanyi. Dan kajian seperti itu teman-teman ya, itu sama sekali kalau menurut saya bukanlah kajian. Itu hanyalah sebuah panggung yang hanya bersenang-senang dan mencari kepuasan saja. Karena di dalam sebuah majelis ilmu bukanlah seperti itu. Pasti di dalam majelis ilmu disampaikan ya ilmu agama, yaitu qala Allah Ta'ala dan qala Rasulullah SAW. Seperti kajian-kajian yang sering saya ikuti di dalam kajiannya Ustadz-Ustadz Salafi. Di dalamnya pasti terdapat ilmu-ilmu yang sangat banyak yang kita dengarkan dari Ustadz-Ustadz Salafi tersebut. Bukan seperti di kajian para habaib ini yang hanya bermodalkan sholawat dan sholawat. Betul sahabat ya, apa yang diungkapkan oleh Habib Salim Al-Mudor di dalam videonya kali ini, yang menanggapi banyaknya habaib yang mengaku-ngaku keturunan Rasulullah SAW itu tidaklah berguna jika amal perbuatan mereka dan ceramah mereka itu tidak sesuai seperti apa yang Rasulullah SAW sampaikan. Beberapa hamba Allah yang mereka misalnya adalah kebetulan punya garis keturunan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian ditokohkan misalnya. Sebenarnya ini juga pembahasan khusus. Kami ada materi mudah-mudahan di YouTube masih ada. Cukup panjang materinya, pernah kami sampaikan di Cilegon, dan ini perlu diketahui, dan di sana kami jelaskan tentang panduan-panduan utama tentang membedakan siapa mereka, apa kriterianya,
bagaimana cara mengenal mereka, dan siapa dari mereka yang perlu dan harus kita jadikan panutan, panduan. Karena tidak semua hanya dengan sekedar yang namanya punya garis keturunan, tetapi di dalam aplikasinya, di dalam mereka membawa daripada keturunan tadi itu tidak sesuai dengan asalnya, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak menjadi mutlak bagi kita untuk menjadi panutan. Tidak menjadi panutan. Yang jelas panutan kita yang paling utama adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian kebenaran yang datang dari Nabi yang dilanjutkan oleh generasi yang mulia, siapapun mereka daripada yang membawa daripada kebenaran ini. Jika kebenaran itu datang dari salah satu orang yang memang punya garis keturunan, paling tidak mereka yang mungkin punya kelebihan, punya bonus yang datang, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena seseorang punya yang namanya garis keturunan tidak pernah dengan yang sifatnya meminta, karena itu adalah anugerah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga perlu kita bisa memposisikannya masing-masing. Mereka-mereka yang punya garis keturunan, yang mungkin belum mendapatkan hidayah, yang masih jauh dari sunnah, kita doakan mudah-mudahan Allah taala kembalikan mereka kepada asalnya, yaitu kepada garis keturunan yang asal daripada mereka, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dari mereka tentunya seperti yang kami jelaskan, tidak semuanya, walaupun mayoritas mereka insya Allah ahli sunnah, walaupun ada beberapa dari mereka yang memang perlu didoakan, perlu diluruskan. Insya Allah mudah-mudahan mereka lah orang-orang yang insya Allah bisa membawa daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ke depannya insya Allah. Karena kembali kepada asalnya, siapapun daripada manusia tidak ada yang sempurna dari manapun asalnya. Karena dengan hanya sekedar garis turunan tidak memberikan kelebihan. Ketika mereka tidak ada di jalan Allah, ketaatan kepada Allah, tidak mengikuti tuntunan yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, faman abta'a fala yusri' lahu nasabuh. Ketika mereka memang tidak sesuai di dalam membawa, di dalam menjalankan apa yang datang dari agama Islam, dengan nasabnya tidak akan bisa memberikan peringkat lebih kepada mereka. Tidak ada. Karena pada dasarnya kembali kepada firman Allah Subhanahu wa taala, inna akramakum indallahi atqakum.